Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke RDLB, review dari layar buram. Yeah, what are we doing here? We're following instructions. Are you helping me or are you not helping me? No. What do you want? Oke, hari ini kita akan ngobrolin, gibahin salah satu film dari HBO Go ya. Walaupun mungkin sekarang mungkin ada perubahan jadi HBO Max. Ini filmnya No Shouldn't Move by Steven Soderbergh. Ini No Shouldn't Move ini termasuk film yang cukup oke dan emang, istilahnya genrenya juga emang kategorinya noir ya. Ya istilahnya film-film yang noir tuh kayak misalkan kayak Chinatown mungkin ya, kalau misalkan belum pada tahu mungkin bisa dicari rekomendasi film yang kayak seperti itu. Ini kenapa alasan kita untuk milih ini film karena emang pada dasarnya cast-nya banyak yang bagus. Di sini kita bisa ketemu ada Don Chandler, ada Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta yang emang udah terkenal banget untuk film-film genre crime seperti ini juga. John Hammond, Brendan Fraser yang dulu sempat terkenal di film George in Jungle sama The Mummy series, sama Bill Duke yang mungkin pada kenal di film Predator, terutama mulutnya ya. Amici Matt Damon. Nah, ini mungkin paling banyak terkenal Matt Damon sama Kieran Culkin yang emang adiknya dari Macaulay Culkin di film Home Alone. Matt Damon itu sebenarnya di situ dibilangnya uncredit sih, tapi masalahnya dia tuh salah satu peran penting juga di film ini ya, kalau bisa dibilang ya. Dan kalau misalkan dari segi story, begini story. Jadi ada dua penjahat kelas teri yang sebenarnya disewa untuk sebuah pekerjaan yang sepele sebenarnya, cuman disuruh, istilahnya menahan satu keluarga, tapi di keluarga itu ada bapaknya itu kerja sebagai akuntan untuk suatu perusahaan. Nah, di perusahaan tersebut, eee, si si bapak ini yang dari keluarga yang bernama Matt Family disuruh ngambil dokumen di kantornya itu. Di kantornya itu pertamanya dokumennya kita nggak tahu sama sekali, ini kenapa dokumen ini penting banget dan ternyata gagal. Dokumen itu ternyata udah diambil sama bosnya. Akhirnya kembali ke ini dan disitulah semuanya mulai. Kerumitan-kerumitan dan plot twist dari film ini. Pokoknya di sini yang akhirnya leading to something yang, istilahnya wah banget. Dan tapi emang noir ya, pasti ada salah satu yang ironi yang pasti ada terjadi dalam film ini yang emang yang secara teknis ceritanya emang trust and betrayal. Dan emang wah, pokoknya mind blowing lah, cukup mind blowing untuk film ini. Kategori mungkin bisa dikategorin juga neo noir, cuman biasanya neo noir tuh lebih dekat sama setting yang lebih modern, cuman makanya saya lebih bilang ini classic noir lah. Oke, dari sinematografi ini bakal dijelasin sama Babang Supri nih. Oke. Thank you, Babang Bewok. Jadi mungkin dari tadi kelanjutan Bang Bewok tadi bahwa ini film settingnya tahun 50-an ya, 50, 60. Tapi dari penggarapan sama si sutradara dibawa dengan gaya 80-an. Mungkin dilihat dari ketika opening scene-nya dengan font-fontnya yang sangat jadul tapi keren waktu itu. Dan desain produksi yang
luar biasa juga. Desain produksinya mungkin menurut saya pasti kerja keras banget mewujudkan visi sutradara agar kelihatan kita dibawa ke masa itu. Dari mobil-mobilnya, gedung-gedung, menggambarkan kota Detroit yang kita tahu sendiri Detroit ketika itu adalah masa-masa awal ketika dia sebagai ibu kota otomotif dunia, dan itu ada hubungannya dengan kunci dari film ini. Mungkin ntar setelah nonton akan ketahuan kenapa otomotif ada kunci dari film ini. Dari pewarnaan, color grading-nya, karena disesuaikan dengan gaya yang cukup noir tadi, warna-warna yang kuning cukup mendominasi untuk menonjolkan kekunuan dan kekinian untuk tampilannya. Dan saya rasa cukup menunjang banget. Oke, silakan. Untuk dari sisi produksi kelihatan banget sih, ini berusaha membuktikan untuk, ini tuh Detroit tahun 50-an. Apakah ini pakai CGI atau bukan sebenarnya? Ini kenapa sih, Pak, alasannya? Ini diskusi dulu deh. Ini diskusi kenapa alasan pertama kali curiga ini kayaknya CGI ini. Bukan curiga ya, justru saya beranggapan nih pasti background kota dilihat dari atas, dari beberapa adegan yang memperlihatkan sudut-sudut kota. Itu kalau zaman sekarang hampir pasti CGI itu. Nggak tahu kalau si sutradara berkebijaksanaan harus pakai asli seperti si siapa itu, si sutradara Tenet itu, CGI atau enggak itu kan ketika prosesnya aja. Walaupun memang kategorinya mungkin ada kecurigaan ini CGI sih sebenarnya, walaupun saya juga sebenarnya nggak mungkin kalau saya agak berbeda pendapat ya. Mungkin karena saya lihat beberapa barang dan propnya nih kayaknya masih seperti asli lah dari beberapa lihat, filmnya juga termasuk rumah-rumahnya dan sejenisnya. Memang masih terlihat asli buat saya. Belum, di tingkat pun emang kalau liatin dari skalanya tuh sebenarnya mungkin yang menakutkan kalau misalkan emang di tingkat sini mungkin yang istilahnya dia itu yang tempatnya lebih luas gitu. Nah itu mungkin saya agak percaya kalau ada CGI sih sebenarnya. Tapi sih oke lah tapi otentiknya kan udah cukup 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 bagus lah dan kelihatan juga untuk cara pengambilan kameranya kelihatan banget ini kayaknya new wave of French cinema lebih tepatnya Bapak Soderbergh ini direkturnya ini emang kebetulan, suka dikategorikan sebagai atau mungkin banyak terinspirasi oleh new wave of French cinema dan oh ya saya juga lupa mention kalau misalkan writer-nya ini Ed Solomon, emang juga cukup bagus untuk beberapa, skenario film seperti Now You Can See Me, Men in Black, Charlie Angel, sama salah satu film sci-fi komedi yang cukup jadul, Bill and Ted Excellent and Adventure tahun 1987 kalau nggak salah saya ingat ya. Sama, sebenarnya mungkin yang sebenarnya super dari film ini, kenapa saya bilang itu ceritanya sih sebenarnya saya lebih suka dan memang ada beberapa hal yang bikin cukup susah untuk diikutin di awalnya karena emang banyak interkoneksi yang terjadi di film ini ya. Dari antara mungkin saya bilang aja ini agak spoiler kayak dari antara Kurt Goess sama Ronald Russo-nya, sama istilahnya yang ngasih kerjaan juga Doc Jones ternyata masih ada hubungan sama Francaveli, terus habis itu ternyata masih ada urusan sama Aldrich Watkins yang ternyata istilahnya di sini, Francaveli sama Aldrich Watkins tuh 2 orang yang dari geng kulit hitam dan kulit putih lah istilahnya. Dan habis itu memuncak di salah satu adegan di situ yang akhirnya menemukan orang yang paling berperan dalam situasi semua ini kenapa bisa terjadi yaitu Mr. Big. Ya strategi Matt Damon lah. Bisa dibilang beberapa hal yang saya bilang nih istilahnya terkait juga emang beberapa isu di sini juga rasisme, kritik sosial ya. Ini kayaknya lebih bisa dijelasin sama Supri nih soal kritik sosial di sini nih.
mungkin kritik tapi minimal ya si sutradara mungkin nggak mau terlalu terlalu to the point, walaupun ada adegan yang memperlihatkan si tokoh utama ini merasa keberatan dengan penggusuran-penggusuran yang dilakukan pemerintah waktu itu terhadap perumahan kulit hitam. Dan itu cuma beberapa scene aja, tapi secara umum si tokoh utama itu mencari uang dengan segala hal, dengan segala cara agar dapat terbebas dari penggusuran perumahan tersebut. Jadi mungkin dari situ sudah menunjukkan bahwa tahun-tahun tersebut ini kulit hitam masih dalam keadaan tertindas mungkin ya kasarnya. Memang juga di adegan di salah satu adegan pertama pas mereka kedua bertemu juga ada urusan yang cukup sederhana, cuma masalah tempat duduk, mendingan di belakang atau di depan, itu yang cukup memberikan, tip tentang kondisi rasis di tahun itu ya. Dan kalau misalkan dibilang sih, kalau misalkan, eee, apa istilahnya, ya berikutnya yang bakal nge-leading ke inti dari cerita ini yang berikutnya itu tentang trust and betrayal istilahnya ya. Terus juga sebenarnya yang saya mau mention penting tuh, sebenarnya kalau film noir yang seperti ini mengingatkan saya pada beberapa film yang salah satunya kayak Departed. Kalau saya mungkin agak sedikit suka yang mungkin belum banyak orang tahu yang cukup cukup istilahnya cukup kuat, filmnya Red Rock West. Itu juga salah satu film noir yang cukup bagus. Dan secara kesimpulan ya, ini film super banget dan saya sih ngeberikan 8,5 ya kalau misalkan film ya. Mungkin Pak Supri ada penilaian lain nih terkait film ini? Sama sih ikut aja 8,5. Tapi mungkin ada tip untuk yang pengen nonton, mungkin tertarik dengan review ini tapi butuh kesabaran untuk nonton karena pace-nya itu pelan, mungkin kalau yang nggak kuat iman mungkin di tengah-tengah dia udah menyerah. Tolong diingat-ingat ini, entar ending-nya itu membagongkan dan tapi bagus. Anda akan blowing your mind, gitu aja. Jadi sabar aja sampai titik darah penghabisan kalau perlu. Darah penghabisan. Emang nih ya film agak sebenarnya sih yang bikin kita nggak ngasih 9 mungkin karena ending-nya sih, cuman masalahnya ini film noir ya. Emang tidak bisa terlalu banyak mengharapkan untuk sebuah film noir itu mind blowing banget, cuman ya gitulah ya namanya film noir, agak sedikit mind blowing tapi ganjel gitu. Kalau orang bilang ya, kalau saya pendapat pribadi saya ya. Oke, kali ini kita habiskan saja dulu review kali ini. Sampai berjumpa lagi di review berikutnya. Dan kita juga menunggu saran dan kritik dari para pemirsa nih, terutama juga untuk ada recommended film dan bisa komen Atau email di sini. di sini. Sama satu, kalau misalkan ada yang mau berminat untuk bisnis barang kita, mungkin barangnya ada di sini. Kebetulan juga mungkin ada barang saya di sini nih, remake ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih.